Kelahiran Pedang Iblis bab 1071 tes. Langit berbintang menyebar di kedalaman ngarai kegelapan, dan beberapa cahaya yang dipancarkan oleh api Nuh menyinari lingkungan. Bayangan terbentuk, dan penampakan makhluk itu menjadi lebih terlihat bahkan jika api hitam telah menenggelamkan setengahnya. Nuh telah memahami wujudnya dengan kesadarannya, tetapi melihat langsung ke arahnya memberinya lebih banyak petunjuk tentang spesiesnya. Apakah itu pterodaktil? Nuh berpikir ketika gelombang keterkejutan memenuhi pikirannya. Itu bukan untuk pertama kalinya dia melihat spesies purba atau punah, terutama setelah kejadian di dunia tersembunyi. Namun, ciri-ciri spesimen itu sangat unik sehingga dia tidak bisa tidak mengaguminya. Makhluk itu tidak memiliki tubuh yang layak. Itu tidak memiliki kulit atau jaringan, tetapi memiliki bentuk yang tetap. Satu-satunya jejak keberadaannya adalah aura dan garis bentuknya. Itu menyerupai Blood Companion dasar ketika Brad tidak mengisi bagian dalamnya. Namun demikian, itu hanya karakteristiknya yang paling jelas. Fitur yang membuat Nuh tidak bisa berkata-kata adalah struktur tubuhnya. Itu bukan material, dan menyatu dengan bayangan di sekitarnya. Seolah-olah bayangan itu sendiri membuat beberapa helai jaringannya. Minat Nuh melonjak saat melihatnya. Seekor binatang ajaib yang murni terbuat dari bayangan jelas akan menarik perhatiannya, dan dia memiliki waktu untuk menguji kemampuannya. Aura pterodaktil menempatkannya di tingkat bawah dari peringkat 6, tetapi api Nuh tampaknya tidak dapat melukainya. Mereka menekan makhluk itu, tetapi strukturnya tetap tidak tersentuh. Selain itu, tampaknya binatang itu sudah terbiasa dengan api sejak mulai berjuang untuk keluar dari langit berbintang. Dua hipotesis muncul di benak Nuh, dan dia segera maju untuk mengujinya. Sosoknya muncul di atas binatang yang sedang bertarung itu, dan sebuah pukulan yang ditembakkan di garis hitam yang menggambarkan kepalanya. Nuh merasakan perlawanan ketika buku-buku jarinya mengenai tepi halus makhluk itu, tapi tinjunya setelah itu. Gerutuan keluar dari binatang itu, tetapi tampaknya tidak mengalami kerusakan apapun. Seharusnya yang ini terasa, pikir Nuh saat dia melayang di atas binatang itu, tapi nyala api hanya bisa menghentikannya. Pedang iblis terbang dalam genggamannya pada saat itu. Dan Nuh menebas tanpa ragu-ragu. Garis hitam mendarat di makhluk itu, tapi tidak melewati tubuhnya seperti serangan terakhirnya. Sebaliknya, itu meledak menjadi awan asap korosif setelah membuat penyok di garis kepalanya. Teriakan nyaring akhirnya keluar dari mulutnya, dan perjuangannya untuk keluar dari lautan api menjadi lebih intens. Namun, Nuh melanjutkan ujiannya dan melepaskan serangkaian serangan kekerasan di bawahnya. Nuh memperoleh pemahaman umum tentang kehebatan pterodaktil setelah dia meluncurkan semua yang dia miliki. Binatang itu tampak kebal terhadap setiap serangan, terutama dalam hal teknik yang mengandalkan kegelapan dan kekuatan fisiknya. Namun, ia merasakan pukulan yang diperkuat oleh ketajamannya, dan materi gelapnya tampaknya mampu mengatasi sebagian besar pertahanan alaminya. Tubuh pterodaktil berantakan setelah Nuh menyelesaikan tesnya. Garis-garis pada sayap dan tubuhnya yang ramping telah kehilangan beberapa bagian di beberapa titik, dan hanya kepalanya yang sebagian besar masih utuh. Nuh sengaja melakukannya. Kepala umumnya adalah bagian penting dari makhluk apapun, jadi dia memusatkan perhatian pada titik lain untuk melanjutkan pengujiannya dan mempelajari lebih lanjut tentang spesies itu. Bahkan makhluk tak dikenal di peringkat ke-6 tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan Nuh. Semakin dia bertarung dengan tubuh barunya, semakin dia bisa mengekspresikan kekuatannya. Menekan binatang buas pada level itu hampir tidak membutuhkan usaha apapun. Seharusnya tidak selemah ini, akhirnya Nuh berpikir. Dia memiliki gambaran umum tentang seberapa kuat seharusnya makhluk di peringkat ke-6, dan pterodaktil bahkan tidak memenuhi standar spesies yang lebih lemah dalam pengetahuannya. Tetap saja, struktur seperti penjara di dalam ngarai mengisyaratkan bahwa itu telah ditawan. Tubuh aneh makhluk itu tidak memungkinkannya untuk melihat tanda-tanda kelaparan, tetapi Nuh menemukan itu sebagai satu-satunya penjelasan untuk kekuatan pertempurannya yang rendah. Ada juga kemungkinan bahwa mereka adalah spesies yang lemah, tetapi Nuh tidak percaya bahwa lawannya berada di puncaknya. Spesies pada level itu tidak akan pernah bertahan dalam rantai makanan apapun. Bagaimana cara makannya? Nuh merenung sementara pterodaktil menangis kesakitan. Pekikannya adalah geraman dalam yang menyebar menembus kegelapan ngarai dan membuat dinding berbatu bergetar. Langit berbintang telah menghilang pada saat itu, sehingga pterodaktil bisa menyentuh kegelapan ngarai lagi. Beberapa garis yang membuat tubuhnya mulai tumbuh kembali saat makhluk itu tenggelam dalam kegelapan. Prosesnya lambat, tapi masih lebih cepat dari penyembuhan alami. Tampaknya kegelapan adalah lingkungan yang mengambil yang terbaik dari spesiesnya. Snore telah terbentuk di sebelah Nuh ketika dia menguji serangan unsur. Tetapi itu melingkari pterodaktil yang tak berdaya untuk melakukan tes lain. Setelah Blood Companion menyegel cengkeramannya pada makhluk itu, Nuh terbang ke atas untuk memaparkannya ke sinar matahari. Pterodaktil mulai menangis ketakutan. Nuh mendengar geramannya yang memohon saat matahari mulai menyinari bentuknya yang aneh. Namun, dia mengabaikan mereka untuk meningkatkan pengetahuannya tentang makhluk itu.
Garis-garis hitam yang membuat tubuh pterodaktil mulai memudar saat cahaya menyinari bentuknya. Binatang peringkat 6 yang perkasa menghilang ketika terkena sinar matahari, dan hanya beberapa gelombang mental yang tersisa di tempatnya. Kesadaran Nuh menjebak gelombang mental itu sebelum mereka bisa bubar, tetapi dia hanya melihat kegelapan ketika dia menyerapnya di dalam pikirannya. Dia merasakan rasa lapar yang mereka bawa, dan ketajaman samar menyertainya. Mereka tidak bisa hidup di siang hari. Nuh menambahkan potongan-potongan informasi dalam bestiari mentalnya sebelum menyelam kembali ke dalam ngarai. Ketakutan berurusan dengan jejak yang tersisa dengan makhluk ilahi menghilang setelah dia mengkonfirmasi kelemahan pterodaktil. Dia tidak perlu khawatir jika itu adalah spesies yang bertanggung jawab atas ngarai. Kegelapan menyelimutinya sekali lagi saat dia turun melewati tempat sebelumnya dan terbang menuju dasar celah. Kesadarannya merasakan serangkaian kehadiran muncul di jalannya, dan dia tidak ragu untuk menembak ke arah mereka. Pterodaktil dari berbagai tingkatan memenuhi kedalaman ngarai. Nuh melihat 2 spesimen lagi di peringkat ke-6 dikelilingi oleh pasukan binatang buas di peringkat ke-4 dan ke-5. Ada ratusan makhluk yang bersembunyi di bayangan, tapi Nuh merasa mereka hanyalah gelombang semut. Kelahiran pedang iblis bab 1072 kandang. Nuh membantai jalannya melalui pasukan pterodaktils. Tubuh mereka tidak hilang jika dia membunuh mereka di dalam kegelapan, jadi dia menyimpannya saat kehidupan meninggalkan mereka. Mendengkur melakukan sebagian besar pekerjaan. Serangan unsurnya mengabaikan sebagian besar pertahanan alami makhluk itu dan menghancurkan garis lemah yang membentuk tubuh mereka. Nuh terus bertanya-tanya bagaimana spesies seperti itu bisa berkembang begitu lama, tetapi dia hanya bisa menggunakan penangkaran mereka sebagai penjelasan. Dia tidak tahu lingkungan tanah abadi, dan tidak ada laporan tentang tempat itu. Ada kemungkinan binatang buas yang lebih lemah dapat bertahan di dataran yang lebih tinggi karena area tertentu yang menampilkan lebih sedikit ancaman. Namun, struktur seperti penjara itu buatan, yang berarti bahwa seseorang atau sesuatu telah memilih untuk membangunnya dan menjebak spesies itu sebelum bagian tanah abadi jatuh. Itu menambahkan beberapa nilai pada pterodaktil. Tetap saja, Nuh tidak menemukan alasannya bahkan setelah ratusan spesimen mati di tangannya. 2 spesimen peringkat 6 membutuhkan lebih banyak upaya untuk membunuh karena mereka bekerja melawan Nuh bersama-sama. Namun, spesies itu hanya bisa terbang dan mencoba memotong dengan tubuh anehnya, jadi mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Nuh. Ratusan mayat telah terkumpul di dalam cincin luar angkasa Nuh pada saat dia mengalahkan tentara. Hanya keheningan dan kegelapan yang tersisa di kedalaman ngarai. Nuh memeriksa dinding sebelum menjelajahi kedalaman lebih jauh. Ada lebih banyak sel di sana, tapi tidak ada tulisan sama sekali. Dia mengulas idenya tentang formasi di permukaan. Mereka mungkin memiliki tujuan untuk mencegah makhluk-makhluk itu keluar dari celah pada malam hari karena keluarga Elbas telah membuka semua sel. Namun demikian, dia masih tidak mengerti mengapa Royals bahkan memutuskan untuk melestarikan daerah itu. Lagi pula, binatang buas itu tampaknya tidak berguna untuk sebagian besar tujuan. Logam sel tampak lebih berharga karena berasal dari tanah abadi. Bahkan kekuatan fisik Nuh tidak cukup untuk membengkokkan jeruji. Royals mungkin menghadapi masalah yang sama saat merebut logam itu karena sebagian besar selnya masih utuh. Aspek aneh lainnya dari kawanan itu adalah semua spesimennya tampak kurang gizi. Binatang magis biasa akan menggunakan kanibalisme pada saat itu, tetapi tampaknya tidak demikian halnya dengan pterodaktil. Nuh menyelam ke dasar ngarai dengan penuh keraguan. Pasti ada sesuatu yang layak menghabiskan Brett untuk menjebak ratusan makhluk, dan dia memiliki semua niat untuk menemukannya. Tidak ada lagi pterodaktil yang muncul dalam kegelapan. Seolah-olah tempat itu memiliki area kosong yang sama sekali tidak memiliki kehidupan. Namun, ada juga sel di dinding di sana. Keputusan untuk tinggal di bagian awal celah itu berasal dari binatang buas. Nuh akhirnya mencapai dasar dan mendarat di lembah yang luas. Pemandangannya mirip dengan apa yang dia temukan di Granite Abyss, dengan satu-satunya perbedaan adalah kegelapan yang ada karena kedalaman ngarai. Kesadarannya dapat menutupi hampir seluruh tempat itu, sehingga Nuh dapat memastikan bahwa salah satu sisi lembah itu kosong dan menjelajahi sisi lainnya secara langsung. Tidak ada yang mengeluarkan suara di lingkungan itu, dan dia melayang tepat di atas tanah untuk menghindari suara dengan langkahnya. Dia tidak merasakan bahaya apapun di depannya, tetapi sesuatu menyuruhnya untuk berhati-hati. Sensasi itu tidak biasa bagi makhluk seperti dia. Naluri binatang ajaib akan membedakan antara berbahaya dan aman, tanpa apapun di tengah. Namun, dia merasakan sesuatu yang berbeda di sana. Seolah-olah ada sesuatu yang misterius di ujung lembah, tapi tidak ada yang perlu dia takuti. Nuh mencapai akhir tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hanya ada dinding berbatu di depannya. Tetap saja, perasaan menakutkan tetap ada, jadi dia terus menyelidiki area tersebut dengan kesadarannya. Sesuatu mulai muncul di benaknya saat dia terus mencari petunjuk. Tata letak hukum mulai terasa tidak alami, dan detail aneh terlihat di struktur tanah. Itu bukan sesuatu yang mencolok.
Nuh merasakan semua itu dalam bentuk naluri samar yang memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tanah seharusnya terasa berbeda, dan sebuah pola muncul di benaknya pada pemahaman itu. Ada prasasti yang tidak bisa dia lihat di sana, dan bahkan kesadarannya berjuang untuk memberi mereka bentuk. Nuh menarik akal sehatnya saat dia merenungkan masalah itu sejenak. Dia tidak memiliki metode apapun untuk membuka formasi, dan keahliannya di lapangan tidak memadai. Dia hanya bisa memilih satu pendekatan, dan tinjunya mendarat di tanah tepat setelah dia menerimanya. Seluruh lembah bergetar, dan bahkan temboknya berguncang tanpa akhir. Namun, tidak ada retakan yang muncul di permukaannya, dan bebatuan di bawah Nuh juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Nuh telah menemukan konfirmasinya bahwa ada sesuatu di sana. Satu-satunya masalah sekarang adalah apakah dia bisa mencapainya. Semburan pukulan mendarat di tanah. Nuh menyerang tanpa henti, menggunakan semua kekuatan yang terkandung di tubuhnya. Gempa bumi yang hebat menyebar ke seluruh ngarai, tetapi bebatuan tidak menyerah pada serangannya. Tanah bertahan bahkan setelah serangannya berlanjut selama 1 jam. Perlindungan yang ada bukanlah sesuatu yang hanya bisa ditangani oleh kekuatan fisiknya. Nuh menghentikan serangannya sebelum menghela nafas tak berdaya. Keluarga kerajaan mungkin telah menemukan apa yang ada di bawah tanah, dan mereka telah memutuskan untuk melestarikan ngarai karena itu. Dia tidak bisa membayangkan Royals menghabiskan sumber daya untuk sesuatu yang tidak berguna. Dan Raja Elbas bukanlah tipe pembangkit tenaga listrik yang menerima kekalahan di depan penghalang. Namun, Raja Elbas kemungkinan besar telah menembus penghalang karena keahliannya di bidang prasasti. Nuh harus mengandalkan kemampuannya jika ingin melakukan hal yang sama. Pedang iblis mendarat di telapak tangannya dan bentuknya memadat. Senjata itu menjadi lebih kecil dari pisau. Itu menyerupai tidak lebih dari pecahan logam gelap ketika mencapai kepadatan tertinggi. Bintang gelap Nuh merasakan perasaannya dan memperkuat pemahamannya tentang dunia. Susunan hukum muncul di matanya, dan perbedaan kecil dalam tata letaknya menjadi lebih jelas. Energi mental mengikuti garis teknik pengurangan ilahi untuk meningkatkan pemahaman Nuh. Gagasan samar tentang cara menghancurkan susunan itu menjadi lebih transparan karena kemampuan pikirannya melampaui batas normalnya. Saat dia merasa siap, Nuh membiarkan kehancuran individualitasnya membimbingnya. Kedua tangannya memegang pedang iblis yang seperti pecahan dan mendorongnya ke tanah dengan gerakan lambat. Nuh melihat jalinan dunia hancur saat senjatanya mencapai tanah. Tekanan yang menimpanya begitu besar sehingga muncul retakan di permukaannya. Saat ujung pedang iblis menyentuh tanah, serangkaian garis putih menyala dan menutupi seluruh area. Namun, ketajaman Nuh menyebar melalui mereka dan membuat seluruh struktur yang bersinar itu runtuh. Tanah menjadi transparan, dan jeruji sangkar besar muncul tepat di bawahnya. Nuh hanya perlu melihat sekilas untuk memahami apa yang dilihatnya. Ada pterodaktil aneh lainnya di dalam sangkar itu, tapi auranya sangat besar. Nuh hanya bisa terdiam ketika dia menyadari bahwa dia berada di depan binatang ajaib peringkat 7 yang tepat. Kelahiran pedang iblis bab 1073 Predator. Nuh telah berinteraksi dengan makhluk ilahi dalam hidupnya, tetapi mereka selalu memiliki sesuatu yang menghentikan mereka untuk mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari peringkat ke-7. Divine Demon adalah surat wasiat, sandal juga sama, pemimpin binatang menampilkan hanya setengah langkah ke dalam barisan dewa. Dan Dewa Kera telah kehilangan sebagian besar kekuatannya untuk menciptakan langit hitam. Mereka tidak pernah dalam kekuatan penuh mereka, dan mereka hampir tidak bisa menganggap diri mereka sebagai makhluk di jajaran dewa. Hanya Divine Demon yang menjadi korban karena dirinya yang sebenarnya ada di suatu tempat di tanah abadi. Apa yang dia temukan di dasar jurang kegelapan berbeda. Nuh berada di depan binatang ilahi yang tepat. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di alam yang lebih rendah. Selain itu, pterodaktil peringkat 7 tampaknya tidak menderita malnutrisi yang sama dengan spesimen. Nuh telah melihat Dewa Kera melampiaskan amarahnya di dunia, tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa makhluk yang dikurung itu lebih berbahaya. Nuh merasa aman di atas jeruji itu, tetapi pikirannya secara otomatis membandingkannya dengan Kera dan pterodaktil. Intensitas aura mereka tidak sebanding. Makhluk yang dikurung berada pada level yang berbeda menurut instingnya. Tubuh pterodaktil panjangnya, membentang sejauh 20 meter, dan sayapnya yang terbuka menutupi lebih dari 30 meter. Garis-garis yang membentuknya tebal, dan bayangan dalam strukturnya tampak lebih pekat dibandingkan dengan bayangan ngarai. Nuh tidak dapat mendiagnosis apakah kondisi binatang itu karena tubuhnya yang aneh, tetapi auranya cukup untuk memastikan bahwa pterodaktil bukanlah spesies terlemah yang pernah dia lihat. Masalah dengan cepat menjadi jelas. Kandang makhluk ilahi itu utuh, dan garis-garisnya tidak ada bagian yang hilang. Pterodaktil terus tidur bahkan setelah serangan Nuh, yang menunjukkan betapa terbiasa dengan gangguan semacam itu. Bahkan Raja Elbas mungkin tidak berhasil melakukan apapun pada makhluk itu, dan Nuh tidak mau merasa tidak berdaya memikirkan hal itu. Dia tidak percaya sedetik pun bahwa dia bisa berhasil di mana Raja Elbas telah gagal. Apa yang bisa saya lakukan dengan Anda?
Nuh berpikir sambil terus memata-matai pterodaktil. Dia memiliki banyak ide dalam pikirannya, tetapi dia merasa yakin bahwa Raja Elbas telah menguji semuanya. Haruskah aku memindahkan kandangnya saja? Nuh bertindak segera setelah dia memikirkan itu. Tinjunya mendarat di tanah saat dia berjalan menjauh dari kandang. Nuh mencoba menemukan tempat di mana kekuatannya mampu menembus bebatuan, tetapi dia tidak menemukan apapun bahkan setelah dia mencapai ujung lain lembah. Seolah-olah dasar ngarai adalah bagian dari penjara. Itu menjelaskan mengapa Nuh tidak menemukan tanda-tanda penggalian di lembah, tetapi itu membuatnya tanpa pendekatan yang layak untuk merebut binatang suci itu. Nuh berjalan kembali ke sangkar hanya untuk menemukan bahwa aura yang bocor darinya menjadi lebih dingin. Hukum di dalam kegelapan area menjadi diam seolah menunggu sesuatu atau perintah seseorang. Pikiran Nuh merasakan tekanan samar datang dari bawahnya. Itu adalah perasaan yang dia kenal dengan baik. Itu adalah sensasi yang biasanya dialami ketika pemangsa memandangnya seolah-olah dia adalah mangsa. Matanya mengarah ke bawah dan menatap bagian atas kepala pterodaktil. Nuh tidak tahu di mana matanya berada, tetapi dia cukup yakin bahwa makhluk itu sedang menatapnya. Tatapannya berlanjut selama beberapa menit. Dia merasa benar-benar aman di luar sangkar, tetapi sesuatu mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati jika batangan logam itu tidak melindunginya. Keheningan di kedalaman ngarai terasa menyesakkan, tetapi kata-kata manusia memecahkannya dan membuat Nuh melebarkan matanya karena terkejut. Kamu berbeda dari yang lain. Nuh terus mengawasi pterodaktil sepanjang waktu, tetapi makhluk itu tidak bergerak. Namun, dia yakin bahwa kata-kata manusia itu berasal dari binatang itu. Bisakah semua makhluk ilahi berbicara? Nuh bertanya-tanya, tetapi dia segera menyingkirkan keraguan itu di benaknya. Makhluk yang pernah hidup di tanah abadi bisa berbicara dengan lancar, jadi rasa ingin tahunya beralih ke topik lain. Aku berasal dari organisasi yang berbeda, kata Noah, tetapi pterodaktil tiba-tiba membenturkan kepalanya ke jeruji tepat di bawahnya. Nuh tidak bergeming pada serangan itu, tetapi seluruh ngarai bergetar. Menurut pemahaman Nuh tentang spesies itu, kekuatan fisik binatang itu tidak masuk akal, dan itu bahkan bukan kemampuan terbaiknya. Mencoba menakutiku, Nuh bertanya saat raungan bercampur dengan suara manusianya. Dia telah berhasil mempertahankan ketenangannya, tetapi pikirannya telah memasuki mode pertempuran ketika melihat tindakan tiba-tiba itu. Pterodaktil menarik kepalanya sebelum menggerakkannya ke kanan dan ke kiri. Nuh merasa seolah-olah binatang buas itu memeriksanya dari segala sudut, tetapi ada batas seberapa banyak yang bisa dirasakannya dari dalam sangkar. Batang logam tidak hanya membatasi pterodaktil secara keseluruhan. Mereka bahkan memblokir metode investigasinya. Kamu berbau seperti binatang buas yang sombong itu, kata pterodaktil dengan suaranya yang agak tinggi, tapi kamu juga terlihat berbeda dari mereka. Nuh berjongkok di jeruji sebelum menyuarakan pertanyaan. Apa yang kamu maksud dengan binatang buas yang sombong? Pterodaktil mengabaikan pertanyaan itu dan terus memeriksa Nuh. Kepalanya akan membentur jeruji dari waktu ke waktu, tetapi dia menduga bahwa itu menggunakan getaran ngarai untuk menganalisis bagaimana tubuhnya bereaksi. Nuh mencoba mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang tanah abadi, tetapi pterodaktil tidak pernah menjawabnya. Itu hanya akan berbicara untuk menggarisbawahi kekhasan tubuhnya. Sebaiknya aku mencoba sesuatu, pikir Nuh, dan langit berbintang memenuhi sangkar saat dia meraung ke bawah. Pterodaktil berhenti bergerak sementara api hitam berkobar di sekitarnya, tapi sepertinya tidak terganggu oleh kehadiran mereka. Itu bahkan melanjutkan perilaku sebelumnya ketika menganggap api itu membosankan. Nuh terbang lebih tinggi di udara dan mengeluarkan boneka binatang bersayap itu pada saat itu. Pterodaktil menghentikan pemeriksaannya lagi saat aura dewa kedua menyebar di lingkungan. Aku akan memberimu sepotong jika kamu mulai menjawab, kata Noah dalam upaya untuk mendapatkan sesuatu dari pertemuan itu. Dia akan memberikan sebagian dari binatang bersayap itu, tetapi dia siap untuk mengatakan apapun yang diperlukan untuk memberi nilai pada eksplorasi itu. Mengapa aku bahkan menginginkannya? Pterodaktil menjawab, spesiesku memakan kegelapan. Mata Nuh membelalak sekali lagi, tapi itu bukan karena keterkejutannya. Dia menduga bahwa makanan pterodaktil sudah aneh karena tubuh mereka unik. Namun, dia tidak menyangka akan mengungkapkan informasi seperti itu dengan sendirinya. Teman-temanmu tidak cukup memakannya, kata Noah sambil mengetuk cincin luar angkasanya. Aku punya semuanya di sini. Sesuatu telah memicu jawaban jujur dari makhluk itu, dan Nuh berusaha menemukan topik apa yang mencapai itu. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah kebanggaannya terhadap spesiesnya. Mereka adalah sekelompok orang lemah yang kekurangan gizi, kata pterodaktil dengan jijik. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu di kandang sehingga mereka lupa bagaimana hidup dalam kegelapan. Kamu sepertinya juga lupa, kata Nuh, menyimpan boneka binatang bersayap itu dan turun untuk mengetuk jeruji logam. Pterodaktil mulai meraung marah pada saat itu, dan hanya beberapa kata manusia yang muncul di antara teriakannya. Namun, Nuh dapat memahami arti sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Jangan berani-berani meremehkan jenisku.
Aku adalah pemangsa terkuat di dalam kegelapan. Aku telah mencapai keilahian yang tak terkalahkan. Dan sekarang kamu berada di dalam sangkar di pesawat yang lebih rendah, kata Nuh sebelum menghela nafas. Begitu banyak untuk predator terkuat. Pterodaktil mengamuk di dalam sangkar, dan tangisannya mengungkapkan kata-kata yang lebih marah. Langit telah memaksaku bersembunyi di bawah tanah, dan manusia telah menjebakku di dalam sangkar ini. Jenisku tidak pernah kalah dari makhluk. Kita telah kalah dari dunia. Kelahiran Pedang Iblis bab 107 negosiasi. Nuh mengingat lingkungan di dimensi terpisah sandal. Dewa kerajaan telah mencoba untuk menciptakan kembali tanah abadi di sana, dan langit putih yang menindas adalah lawan alami dari pterodaktil. Sepertinya langit dan bumi telah menyatakan spesies mereka tidak cocok untuk alam yang lebih tinggi. Nuh hanya bisa merasa terkejut bahwa spesimen peringkat 7 malah berhasil membuat paket di sana. Tetap saja, ada batasan seberapa banyak informasi itu membuatnya tertarik. Nuh ingin mengerti apakah dia bisa memanfaatkan pertemuan itu untuk keuntungannya, tetapi situasinya tampak tidak berdaya. Dia tidak bisa membuka sangkar dan memecahkannya tidak mungkin. Membiarkan pterodaktil peringkat 7 bebas juga tidak ideal karena dia akan mati jika dia berhasil. Haruskah aku tinggalkan saja di sini? Nuh berpikir ketika dia melihat binatang itu mengamuk di dalam kandang. Dia biasanya akan membunuhnya untuk melepaskan makhluk itu dari cengkeraman Raja Elbas, tetapi dia tidak yakin bahwa dia bahkan bisa meninggalkan goresan di tubuh dewanya. Kamu lebih baik memikirkan sesuatu, atau aku akan meninggalkanmu di sini, kata Noah di beberapa titik. Pengetahuannya terbatas karena alam yang lebih rendah, tetapi makhluk itu pernah tinggal di tanah abadi. Selain itu adalah binatang ilahi, jadi kemampuannya harus melampaui batas binatang biasa. Pterodaktil terus mengamuk selama beberapa detik sebelum menenangkan diri dan mengacaukan masalah tersebut. Nuh merasakan tatapannya saat kata-kata manusia bergema di bayangan. Apa yang bisa kamu tawarkan? Kegelapanmu sangat menyedihkan. Alis Nuh terangkat. Dia tidak mengira makhluk itu akan mempertimbangkan kata-katanya, tapi sepertinya itu jalan keluar dari situasi itu. Satu-satunya masalah adalah apakah dia harus mempercayai pterodaktil. Mendengkur terbentuk di sampingnya sebelum melepaskan gelombang api hitam. Materi gelap yang membuat serangan elementalnya menyebar di dalam sangkar dan mempelajari binatang suci itu. Pterodaktil bergetar ketika energi yang lebih tinggi menyentuh garisnya. Itu tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi ini adalah pertama kalinya melihat bayangan yang tidak dapat menyatu dengannya. Materi gelap tampak jauh lebih baik daripada nafas normal dari elemen kegelapan. Kegelapan Nuh berada pada level yang sama dengan energi itu, tetapi materi gelap jauh lebih kuat. Binatang itu tetap diam saat melihat api menyebar. Materi gelap meninggalkan sangkar dan menghilang dalam kegelapan ngarai. Pterodaktil tampak tercengang, tetapi Nuh tidak yakin apakah dia memahami perilaku makhluk itu dengan benar. Indranya tidak bisa memahami banyak hal tentang makhluk ilahi. Dia sebagian besar menggunakan pengetahuannya di bidang binatang ajaib untuk membantu pikirannya. Kamu punya beberapa hal yang menarik, kata binatang itu akhirnya. Kenapa kamu tidak memberiku makan dengan energi itu sampai aku cukup kuat untuk memecahkan sangkar? Apakah itu yang dimakan spesiesmu? Darkness, tanya Nuh. Ya, hanya kegelapan yang bisa menyulut makhluk yang terbuat dari kegelapan, dan milikmu cukup murni, jawab pterodaktil. Sekarang, cepatlah. Beri aku itu, tapi jangan mengubahnya menjadi api atau apapun. Itu mengganggu kemurniannya. Itu tidak akan terjadi, kata Nuh, dan binatang itu mulai mengamuk lagi di bawahnya. Nuh tersenyum sementara pterodaktil membenturkan kepalanya ke jeruji logam. Dia tidak bisa tidak menikmati situasi itu bahkan jika dia tidak menjebak binatang suci itu sendiri. Keluarkan aku sekarang, pterodaktil menangis, tetapi Nuh menggelengkan kepalanya. Jika dia akan bekerja sama dengan makhluk itu harus sesuai dengan kondisinya. Kamu bisa berbicara dengan lancar, kata Noah setelah pterodaktil tenang. Apakah semua binatang suci sepertimu? Pterodaktil ragu-ragu selama beberapa detik. Itu tidak mau menjawab pertanyaan Nuh, tetapi dia tampil berbeda dari manusia lain yang mempelajarinya selama periode terakhir. Ada jenis minat yang berbeda di mata Nuh. Raja Elbas hanya bisa melihat materi dan makhluk aneh saat melihat pterodaktil, sedangkan Nuh melihat aset yang bisa meningkatkan kekuatannya. Semua makhluk suci bisa menggunakan kata-kata manusia, kata pterodaktil. Kefasihan tergantung pada kecerdasan bawaan kita. Senyum Noah melebar ketika dia mendengar itu. Binatang suci itu akhirnya mulai bekerja sama, dan satu jawaban berhasil meningkatkan pengetahuannya tentang bidang keahliannya. Memiliki sekutu yang tahu banyak tentang pesawat yang lebih tinggi dapat membantunya mencapai peringkat dewa. Itu bahkan bisa meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup selama kesengsaraan ilahi. Satu-satunya masalah adalah bahwa pengetahuan pterodaktil dapat melawannya selama negosiasi karena dia tidak mengetahui batasan makhluk ilahi. Aku punya tawaran, kata Noah setelah dia merenungkan masalah itu sebentar. Menjadi budakku. Nuh langsung mulai mengabaikan binatang itu setelah kata-katanya.
Dia tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa itu akan mengamuk di dalam sangkar lagi. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menyerahkan makhluk ilahi. Kekuatannya tidak cukup untuk mengendalikannya, dan dia terlalu lemah untuk menggunakan keunggulan spesiesnya untuk melawannya. Satu-satunya yang bisa memberinya jawaban ada di dalam kandang, dan kandang itu akan mengatakan apa saja untuk keluar. Tetap saja, Nuh ingin mendapatkan sesuatu dari pertemuan itu. Dia akan pergi, dia tidak bisa menemukan solusi apapun. Pterodaktil memulihkan ketenangannya setelah beberapa saat dan menatap Noah. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki kesempatan lain untuk keluar dari sana, jadi ia harus mencari cara untuk mengeksploitasinya. Aku tidak akan pernah menjadi budak, Pterodaktil akhirnya berkata. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Nuh. Tawarannya sebelumnya hanyalah taktik untuk memaksa binatang itu menerima hasil yang tidak menguntungkan. Dia tidak berharap untuk bermain bersama. Pterodaktil memiringkan kepalanya untuk menunjuk ke arah mendengkur. Garisnya mengikuti Blood Companion yang mengambang dengan malas di belakang Nuh. Namun, itu tidak berbicara. Pterodaktil tetap diam sambil terus menatap makhluk yang seluruhnya terbuat dari energi yang lebih tinggi. Aku bisa membuat tubuh yang mirip untukmu, kata Noah ketika dia memastikan seberapa dalam ketertarikannya pada materi gelap. Aku bahkan akan menyelesaikan masalahmu dengan sinar matahari. Kamu hanya perlu tunduk padaku. Itu tidak akan terjadi, jawab Pterodaktil, tetapi jawaban Nuh tiba bahkan sebelum dia bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Maka kamu akan tinggal di sini selamanya, kata Nuh, dan kata-kata itu tampaknya sangat menyakiti makhluk itu. Dia tidak tahu sudah berapa lama pintu itu terkunci di sana, tetapi dia pasti sangat putus asa bahkan untuk mempertimbangkan kata-katanya. Beberapa menit keheningan harus berlalu sebelum Pterodaktil berbicara lagi. Aku menerima untuk tunduk. Simpan kegelapanmu di dalam sangkar untuk sementara waktu agar aku bisa menyatu dengannya. Itu juga tidak akan terjadi, Noah menolak tawaran itu. Dia tidak akan membiarkan zat asing menyatu dengan energinya. Dia mungkin akan kehilangan nyawanya jika makhluk di jajaran dewa mencoba menjadi bagian dari dirinya. Ini satu-satunya cara, jawab Pterodaktil dengan nada tenang, tetapi Nuh bisa melihat kebohongan di bawah suara manusianya. Binatang itu berubah menjadi ganas setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencananya sehingga perilaku damai adalah tindakan yang perlu dipertimbangkan. Kamu mengatakan bahwa semua binatang ilahi dapat berbicara, kata Nuh. Tapi kamu kelihatannya cukup di atas rata-rata dalam hal kecerdasan. Bagaimana dengan kesadaranmu? Bisakah kamu memindahkannya? Pterodaktil awalnya tidak mengerti apa arti kata-kata Nuh, tetapi geraman rendah menyebar ke seluruh lembah ketika itu terjadi. Apakah kamu ingin aku meninggalkan tubuhku? Makhluk itu berkata, dan Nuh menjawab dengan anggukan sederhana namun universal. Lebih banyak keheningan memenuhi area itu saat makhluk itu merenungkan tawaran itu. Nuh telah menebak dengan benar. Inti dari spesies itu ada dalam beberapa gelombang mental yang menyatukan garis-garis itu. Namun, Pterodaktil tidak lebih dari pikiran yang menguasai kegelapan. Mereka dapat memisahkan pikiran mereka dari tubuh mereka jika mereka mau. Yang tidak diketahui Nuh adalah bahwa mereka harus meninggalkan tubuh mereka selamanya jika mereka melakukannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1075 strategi. Itu bukanlah keputusan yang mudah bagi Pterodaktil. Menyerah pada tubuh ilahi bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh makhluk cerdas manapun. Namun, kebebasan terlalu menarik bagi makhluk yang telah menghabiskan waktu lama di penangkaran dan tidak melihat harapan untuk melarikan diri tanpa bantuan dari luar. Saya tidak tahu tentang kelemahan itu, tetapi dia juga khawatir. Kesadaran laut binatang ajaib tidak sempurna, tetapi dia masih berurusan dengan makhluk ilahi. Dia tidak tahu seberapa maju lingkungan mentalnya atau seberapa kuatnya itu. Ada kemungkinan dia bisa menekannya karena banyak aset dan keunggulan bawaannya dibandingkan jenis Pterodaktil, tapi tetap ada beberapa resiko. Kamu adalah manusia yang aneh, kata Pterodaktil tanpa menambahkan apapun. Makhluk itu dan Nuh telah mencapai pemahaman diam-diam selama negosiasi mereka. Mereka tahu bahwa mereka berdua akan mencoba mengelabui lawan mereka. Aku bukan manusia, jawab Noah. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dia telah menyelesaikan bagiannya ketika dia menerima untuk mengambil risiko itu. Binatang ilahi dan Nuh bertukar tatapan bahkan jika makhluk itu tidak memiliki mata. Pikiran mereka sudah cukup untuk memberitahu mereka bahwa mereka menjaga perhatian penuh satu sama lain. Kamu punya kesepakatan, makhluk aneh, Pterodaktil memecah kesunyian dan garis yang membuat tubuhnya yang aneh mulai goyah setelah berbicara. Namun demikian, Nuh segera mundur dan kembali ke bagian atas ngarai sebelum mengumumkan niatnya. Saya akan segera kembali, kesepakatan kita masih berlaku. Raungan Pterodaktil bergema di ngarai saat Nuh pergi untuk membuat persiapan yang diperlukan untuk prosedur itu. Adapun keinginan makhluk itu, dia tidak peduli. Nuh menggali gua di salah satu dinding lembut ngarai dan dengan cepat mengaktifkan teknik pengurangan ilahi. Dia harus menyiapkan segala macam perlindungan sebelum mendekati kandang lagi. Sebuah rencana segera terbentuk di benaknya dan mengikuti strategi.
Nuh mulai membangun rangkaian struktur seperti penjara dan penghalang besar dengan bahan gelapnya. Teori rune yang memakan will dan keserakahan bawaan sudah cukup untuk menciptakan batasan yang bertahan lama, tetapi Nuh menginginkan lebih. Dia membutuhkan perlindungan berlapis agar lingkungan mentalnya tidak menderita jika makhluk itu berhasil membebaskan diri. Nuh tidak akan pernah membiarkan pterodaktil menyatu langsung dengan kegelapannya. Dia ingin menekannya di dalam lingkup mentalnya dan membatasinya di dalam tubuh yang terbuat dari materi gelap. Prosedurnya akan mirip dengan apa yang dialami Snorre, dengan satu-satunya perbedaan adalah dia harus memaksakan pikiran ilahi ke dalam tubuh heroik. Aku butuh senjata, pikir Nuh, dan rune berbentuk pedang terkumpul di dalam benaknya. Dia harus menggunakan kegelapannya untuk membuatnya, sehingga tekanan internal di dalam pikirannya meningkat. Namun, dia akan menggunakannya untuk menekan keinginan pterodaktil, jadi dia tidak menahan produksinya. Satu-satunya masalah adalah apakah pikirannya dapat menahan pertempuran yang akan segera terjadi. Tetap saja, dia hanya bisa mengandalkan sifat energi mentalnya yang luar biasa sebagai bentuk perlindungan. Gelombang melonjak dari lautan mental. Air coklat yang bersinar menutupi dinding lautan kesadarannya, hanya menyisakan satu titik terbuka. Nuh mengulangi proses itu berkali-kali dan bahkan menunggu lautan mentalnya pulih sebelum melanjutkan prosedur itu. Pikirannya menjadi bola coklat yang hanya memiliki satu bagian kecil tanpa air. Rune Kesier, rune berbentuk pedang, dan sosok halus Snorre ada di sana, menunggu lawan mereka tiba. Sosok hantu Nuh berenang di air coklat saat dia mempersiapkan medan perang. Gumpalan materi gelap berkumpul untuk membuat terowongan dan berbagai jebakan yang dimaksudkan untuk membatasi kehendak binatang itu. Dia bahkan membuat jaring untuk memperkuat seluruh struktur. Butuh 2 minggu baginya untuk mempersiapkan segalanya, memeriksa ulang pertahanan, dan berkultivasi sampai dia kembali ke puncaknya. Jika dia punya waktu, dia akan menghabiskan beberapa tahun dengan rune Kesier ke-7 untuk memaksimalkan kondisi pikirannya. Namun, perang berkecamuk di luar, dan dia tidak tahu seberapa banyak aliansi akan berhasil ditaklukkan. Dia merasa cukup beruntung karena tidak ada yang masuk ke dalam ngarai selama periode itu. Itulah satu-satunya kesempatannya untuk mendapatkan binatang suci itu. Pikiran Nuh terasa berat ketika dia turun menuju lembah lagi. Ada begitu banyak energi yang lebih tinggi di dalamnya sehingga dia hampir tidak bisa menahan sakit kepalanya. Pterodaktil mengangkat kepalanya saat dia kembali. Ia ingin mengeluh, tapi rasanya terlalu bersemangat untuk menunggu. Makhluk itu adalah binatang ilahi. 2 minggu bahkan tidak cukup untuk tidur siang. Berbulan-bulan akan berlalu dimanapun ia kehilangan fokus. Apa yang kamu butuhkan? Nuh bertanya saat dia mendarat di kandang. Dia membutuhkan informasi itu untuk melakukan penyesuaian terakhir. Setiap kegelapan, jawab pterodaktil. Saya perlu mengendalikannya dan menggabungkan pikiran saya. Nuh ragu-ragu selama beberapa detik sebelum bau kecil materi gelap keluar dari jari telunjuknya. Makhluk itu akan jauh lebih lemah jika Nuh membuatnya menyatu dengan kegelapannya. Namun, itu akan memperburuk potensinya sebagai boneka. Nuh bersedia meningkatkan risiko prosedur itu untuk mendapatkan aset yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan baik. Setetes materi gelap jatuh ke bawah, meninggalkan jejak hitam yang terhubung ke tangan Nuh. Itu melintasi jeruji logam, tetapi tidak mencapai pusat gua. Itu melayang tepat di bawah kaki Nuh. Pterodaktil tidak menunjukkan rasa takut, dan segera memulai prosedur. Garis-garis yang membuat tubuhnya mulai bergetar dan kegelapan di dalamnya goyah saat kesadarannya meluncur keluar. Kepala makhluk itu menyentuh bagian materi gelap yang melintasi jeruji logam, dan Nuh merasakan kehadiran asing yang mencoba mengendalikan energinya. Kehadirannya sangat kuat, dan kekuatannya menakjubkan. Itu menciptakan guncangan yang menyebar sampai tangan Nuh hanya menyebar ke seluruh tubuhnya. Beberapa materi gelap keluar dari pikiran Nuh. Pikiran binatang yang tidak sempurna itu lebih kuat dari yang dia duga, jadi dia harus melepaskan tekanan. Lingkup mentalnya tidak akan bisa menampungnya jika tidak. Nuh menurunkan pertahanan materi gelap di dalam sangkar pada saat itu. Pterodaktil menyerbu energinya yang lebih tinggi begitu tidak ada yang menghalangi jalannya, dan tubuhnya hancur saat menyelesaikan prosesnya. Tubuh peringkat 7 tidak ada lagi. Makhluk ilahi telah secara resmi mencapai titik tidak dapat kembali. Nuh kehilangan kendali atas materi gelap di dalam sangkar, tetapi tidak ada yang menyebar di luar jeruji. Materi mereka menargetkan pterodaktil, sehingga kesadarannya pun menderita karena pembatasan mereka. Nuh masih bisa berbalik. Memutus hubungannya dengan materi gelap akan membuat pterodaktil dalam keadaan celaka itu. Materi gelap bahkan mungkin meledak setelah tidak mampu menahan pikirannya yang tidak sempurna. Nuh berada dalam posisi untuk membunuh binatang ilahi. Namun demikian, tujuannya bukanlah kehancuran murni. Dia menginginkan senjata baru, aset unik yang akan meningkatkan kekuatannya. Nuh mengangkat tangannya untuk menghubungkan jejak materi gelap ke pikirannya. Energi yang lebih tinggi menyatu dengan terowongan di dalam bolanya, dan mekanisme yang disiapkan pada minggu-minggu sebelumnya diaktifkan. Gaya tarik mulai menarik materi gelap yang diserbu pterodaktil ke pikirannya.
Makhluk itu menjerit kesakitan saat berbenturan dengan sangkar, tetapi Nuh menarik tanpa mempedulikan keselamatan binatang itu. Butuh lebih dari 1 jam, tetapi, akhirnya, sebagian kecil materi gelap yang diserang oleh pterodaktil melintasi sangkar dan memasuki untaian energi yang lebih tinggi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1076 Guru. Nuh tidak memiliki kekuatan untuk menarik seluruh pterodaktil keluar dari kandang, dan dia merasa sulit melakukannya bahkan dengan bentuk baru makhluk itu. Batang logam melukai pikiran pterodaktil di dalam bahan gelap, tetapi fakta bahwa jejak energi yang lebih tinggi menghubungkannya keluar menciptakan jalur kecil yang bisa dilaluinya. Gaya tarik Nuh tidak mengandalkan kekuatan telanjang. Pikirannya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sifat unik energi yang lebih tinggi kemampuan membingungkan pembatas sangkar, memungkinkannya untuk mengambil kembali bagian materi gelap yang diserang jika dia habis-habisan. Prosedur untuknya relatif mudah jika dibandingkan dengan apa yang dialami pterodaktil. Metode prasasti misterius yang digunakan pada jeruji mengoyak pikirannya setiap kali sebagian darinya lolos dari penjara. Nuh merasa senang melihat pemandangan itu. Kekhawatirannya mereda ketika dia melihat betapa parahnya sangkar itu melukainya. Potongan kecil bahan gelap yang terinvasi terakumulasi di sisi lain batang logam saat proses berlanjut. Pterodaktil menangis kesakitan, tapi raungannya tidak ada artinya. Binatang ilahi telah mengambil kendali energi yang lebih tinggi, tetapi tidak dapat menggunakannya dengan benar. Itu adalah tubuh yang benar-benar baru yang terbuat dari sesuatu yang lebih unggul dari bayangan unsur nafas. Makhluk itu tidak memiliki pengalaman dengan materi itu. Akan berbeda jika Nuh membiarkan menyatu dengan bayangannya. Pterodaktil juga tidak memiliki pengalaman dengan material itu, tapi lebih mirip dengan Brad. Sebaliknya, bahan gelap mengikuti hukum yang berbeda dan memiliki kekuatan intrinsik yang jauh lebih unggul dari nafas. Nuh telah memberikan makhluk itu bahan terbaik di dunia untuk spesiesnya, tetapi pterodaktil belum bisa memahaminya. Nuh tetap mengendalikan integritas pikiran makhluk itu saat proses berlangsung. Dia bisa melihat perolehannya dan pengalamannya mencapai bagian luar gua, tetapi pengetahuannya tampak lebih berat. Beberapa ingatan binatang itu dapat dengan mudah mengunjungi sangkar, tetapi yang lain berjuang melawan gaya tarik. Seolah-olah mereka tidak ingin mencapai dunia luar. Itu bukan kesalahan pterodaktil. Nuh dapat segera menebak bahwa ingatan itu telah terbentuk di tanah abadi dan berisi potongan-potongan informasi yang seharusnya tidak dimiliki oleh pesawat yang lebih rendah. Nuh melakukan yang terbaik untuk menarik pengetahuan sebanyak mungkin, tetapi menjadi jelas bahwa dia harus menghabiskan dirinya sendiri jika dia ingin merebutnya. Dia biasanya melakukan perdagangan itu, tetapi situasi itu terlalu berbahaya. Dia harus tetap berada di puncaknya untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Segera setelah dia menemui rintangan signifikan pertamanya, Nuh memutuskan hubungan dengan sangkar. Jejak energi yang lebih tinggi dipisahkan dari batangan logam, menghilangkan jalur aman ke dunia luar. Pterodaktil menjerit saat berjuang untuk menjaga materi gelap yang telah diserbunya tetap utuh. Namun, sangkar menghalanginya, dan Nuh terus mengerahkan gaya tariknya. Tubuh barunya akhirnya terpisah. Bagian dari materi gelap yang diserbu melanjutkan melalui terowongan energi yang lebih tinggi sementara yang lain tetap berada di dalam sangkar. Nuh tidak tahu berapa banyak pterodaktil yang hilang, tetapi hanya pengetahuannya yang tidak cukup untuk menahan materi gelap di satu bagian. Energi lebih tinggi yang tertinggal di dalam sangkar segera menyebar, dan potongan-potongan informasi di dalamnya menghilang selamanya. Hanya teriakan bingung pterodaktil yang tersisa di area itu, dan Nuh mendengarnya semakin keras saat materi gelapnya mendekati kepalanya. Tekanan di dalam pikirannya melihat peningkatan intensitas yang tiba-tiba ketika energi yang lebih tinggi itu memasuki lautan kesadarannya. Jejak energi yang lebih tinggi mengikuti pikiran pterodaktil dan menyegel tempat kosong di dalam pikiran Nuh, menghalangi setiap jalan untuk mundur. Jebakan di dalam lapisan energi mental diaktifkan dan mendorong materi gelap yang menyerang menuju pusat bola. Pterodaktil menjadi ganas begitu memasuki pikiran Nuh. Kontrolnya atas tubuh barunya sangat buruk, tetapi intensitas kesadaran ilahinya dapat memaksa materi gelap untuk melepaskan gelombang kekuatan. Makhluk itu sangat marah sehingga perasaannya memaksakan diri pada tubuh barunya, memberinya kekuatan ofensif. Nuh tidak mengharapkan sesuatu yang kurang dari binatang ilahi, dan persiapannya menunjukkan bahwa dia telah menilai kekuatannya dengan benar. Suar materi gelap ditembakkan dari tubuh binatang itu saat ia terbang menuju pusat bola mental Nuh. Jaring tebal yang terbuat dari materi gelap terlihat setiap kali mereka mencoba menghancurkan lapisan pertahanan energi mental. Namun, perlindungan Nuh dipegang erat. Serangan itu tidak cukup untuk menghancurkan mereka. Pertahanan tidak hanya membatasi pterodaktil. Tujuan utama mereka adalah untuk memperkuat dinding bola mentalnya dan menyerap gelombang kejut. Serangan terakhir membuktikan bahwa mereka melayani tujuan utama mereka, tetapi Nuh harus membuat pikirannya mencapai batasnya untuk menampung semua energi itu. Namun, daerah itu akan menjadi lebih kosong. Pterodaktil terus mengamuk bahkan ketika mencapai pusat bola mental Nuh, dan beberapa lapisan energi mental hancur berantakan.
Tetap saja, jaring materi gelap menahan sebagian besar struktur pada tempatnya. Sementara itu, sosok hantu Nuh, rune berbentuk pedang, dan bentuk hantu Snorre melesat ke arah gumpalan materi gelap. 6 rune kesiar yang melayang di atas lautan mentalnya mulai mengeluarkan suara berdengung yang menekan kehadiran asing juga. Serangan Nuh menghancurkan materi gelap, tetapi tidak bisa melukai kesadaran ilahi. Sosok halus dari pterodaktil yang aneh segera menggantikan energi tinggi tak berbentuk sebelumnya. Pterodaktil dapat bertahan dalam bentuknya yang terbuat dari energi mental di dalam lautan kesadaran Nuh. Bentuk baru itu bahkan memberinya akses ke akumulasi pengalamannya sekarang. Binatang itu menembak dengan kecepatan tinggi menuju energi mental coklat, tetapi lintasan penerbangannya aneh. Tampaknya itu tidak bisa lurus, sehingga senjata Nuh lebih mudah mendarat di atasnya. Snorre menerkamnya secara langsung dan membatasi gerakannya, sementara Nuh mengubah seluruh sosok halusnya menjadi pedang yang menebas pterodaktil. Rune berbentuk pedang terbang melalui tubuh hantunya beberapa kali dalam gerakan siklik. Awalnya, serangan itu tidak melakukan apa-apa terhadap sosok pterodaktil. Tetap saja, kehancuran Nuh membuatnya menemukan luka-luka yang ditinggalkan oleh jeruji besi dan luka-luka dari kekuatan yang memutuskan pengetahuannya. Pterodaktil tampaknya tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Itu akan berjalan dalam garis lurus hanya untuk jatuh ke laut sesaat setelahnya. Kehilangan sebagian dari pikirannya telah membuat binatang itu dalam keadaan yang buruk, dan perlu beberapa waktu untuk terbiasa dengan kondisi barunya. Tentu saja, Nuh memanfaatkan situasi itu dengan menggunakan semua yang dimilikinya. Serangannya menciptakan retakan pada tubuh halusnya setelah beberapa waktu, dan jebakan yang sebelumnya dipasang di dalam penutup energi mental keluar untuk membantu menangkap binatang itu. Serangkaian rune bulat mengelilingi sosok yang rusak dan menyerap bagian yang hancur dari bentuknya yang berwarna merah lembut. Pterodaktil menjadi lebih tipis, dan Nuh merasa lebih mudah mematahkan sebagian tubuhnya saat proses berlanjut. Pterodaktil hanya bisa hancur di bawah serangan gencar itu. Rune bulat mengumpulkan setiap partikel merah yang keluar dari tubuhnya sebelum menyelam ke lautan mental. Kebanggaan Nuh melonjak pada saat itu, dan arus yang terbuat dari energi mental dan materi gelap menyerbu partikel merah untuk mengubah strukturnya. Kesadaran pterodaktil biasanya akan hilang jika dibiarkan dalam kondisi itu, tetapi rune berbentuk bola mempertahankannya dan memberi Nuh waktu untuk menerapkan modifikasi penting. Partikel merah menjadi gelap di bawah penyempurnaan itu. Warna mereka menjadi coklat yang mirip dengan energi mental Nuh sebelum rune bulat menyatu untuk mengumpulkan pikiran makhluk itu di satu tempat. Sosok pterodaktil direformasi setelah semua bagian menjadi satu lagi, dan rune dibuka untuk membiarkan lautan mental menyentuhnya secara langsung. Sosok coklat bersinar bangkit untuk menatap Nuh saat itu, dan kata-kata manusia bergema di dalam benaknya. Halo, Guru, aku membencimu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1077 burung. Nuh telah menggunakan sebagian dari teori di balik mantra prasasti tubuh untuk menyerahkan pikiran pterodaktil. Dia telah menyatukan pikirannya dengan kesadarannya untuk membatasi perilakunya dan menciptakan hubungan dengan pikirannya. Karena itu adalah binatang ilahi, Nuh telah memutuskan untuk menambahkan materi gelap selama prosesnya juga. Sosok hantu di dalam pikirannya akan menjadi lebih berat karena itu, tetapi Nuh tidak ingin mengambil risiko pemberontakan. Keterbatasan perilaku dan penyerahannya telah bekerja dengan sempurna. Pterodaktil adalah boneka Nuh dan harus mengikuti perintahnya serta memprioritaskan kepentingannya. Namun, Nuh tidak bisa mengubah kepribadiannya atau mengubah pola pikirnya. Pterodaktil masih makhluk yang sama seperti sebelumnya, tetapi Nuh adalah pemimpin kawanannya sekarang. Aku benar-benar telah jatuh, teriak pterodaktil saat terbang di alam mental Nuh. Makhluk fana biasa telah berhasil menekanku. Aku pasti makhluk paling sial di wilayah surga dan bumi. Nuh mengabaikannya saat dia membebaskan pikirannya dari beberapa tekanan. Energi mental dan materi gelap yang dikumpulkan untuk prosedur itu keluar dari lingkungannya dan tersebar di ngarai. Hal yang sama berlaku untuk rune berbentuk pedang yang menghilang saat menyentuh udara. Rasa lega menyebar setelah sebagian besar energi tak berguna meninggalkan pikirannya. Nuh merasa berat sampai saat itu, tetapi dia bisa merasakan kejelasan lagi sekarang. Pterodaktil terus mengeluh dan mengutuknya, tetapi Nuh terlalu sibuk mengevaluasi kondisinya untuk mempedulikannya. Pikirannya terasa sakit setelah pertempuran, tapi tidak mengalami kerusakan apapun. Tekanan internal lebih berat dari sebelumnya karena penambahan kehendak binatang ilahi, tapi dia bisa menahannya dengan mudah. Pterodaktil telah kehilangan sebagian besar pikirannya ketika Nuh menariknya keluar dari kandang. Itu masih lebih berat dari mendengkur, tapi lautan kesadaran peringkat 6 bisa menahannya tanpa dampak. Nuh tahu bahwa tekanan internal akan meningkat ketika mendengkur dan makhluk ilahi tumbuh, tetapi rune kesiar ketujuh meredakan kekhawatirannya. Tubuhnya kemudian akan membantu menampung makhluk seperti itu, sehingga dia bisa fokus pada aspek lain dari tingkat kultivasinya. Nasib melawan makhluk kegelapan, pterodaktil terus berteriak, dan Nuh mengalihkan fokusnya kembali ke sana. Keadaannya saat ini membatasi pertumbuhan makhluk ilahi.
Itu hanya kesadaran yang terkandung di dalam pikirannya. Nuh perlu memberinya tubuh dan mengubahnya menjadi bentuk kehidupan yang berbeda jika dia ingin mempertahankannya sepanjang perjalanan kultivasinya. Namun, tubuh Snorre adalah salah satu mahakaryanya, dan Nuh tidak ingin melalui proses yang sama untuk makhluk yang belum membuktikan nilainya. Laporan invasi di domain keluarga Elbas telah terkumpul di buku catatannya pada periode itu. Nuh melewati mereka hanya untuk menemukan bahwa serangan itu telah melambat setelah semua wilayah pinggiran jatuh. Selain itu, keluarga Elbas telah mengungkap 5 pembangkit tenaga baru selama pertempuran. Mereka adalah keturunan langsung Raja Elbas, dan formasi pertahanan wilayah mereka berhasil menangkis penyerang di bawah pimpinan mereka. Para petinggi HIV percaya bahwa aset-aset itu bergantung pada Royal Pool untuk naik ke peringkat ke-6. Lagi pula, tidak ada organisasi yang pernah memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik pada saat yang bersamaan. Namun, Nuh tidak mencium aroma kolam ketika dia melawan mereka. Dia tidak yakin tentang 3 pusat kekuatan lainnya, tetapi dia tahu bahwa pangeran pertama dan putri kedua telah maju tanpa bantuan dari luar. Sosok Raja Elbas muncul di benak Nuh saat dia mengirimkan informasi itu kepada para sesepuh. Rasa hormatnya terhadap pemimpin royal telah meningkat sekali lagi. Keluarga Elbas berhasil menghasilkan 5 pembangkit tenaga listrik di bawah kepemimpinannya. Tidak ada organisasi lain yang mencapai hal yang sama, dan bahkan kekaisaran lebih rendah di bidang itu. Prestasi Raja Elbas melampaui prestasi sandal. Organisasi pembangkit tenaga listrik belaka di tahap cair telah tumbuh lebih dari sekadar kekuatan yang dipimpin oleh dewa. Satu-satunya kelemahanku adalah jenisku, teriak Pterodaktil. Saya telah mencapai puncak dalam kegelapan hanya untuk menghadapi cahaya tanpa ampun. Nuh menjadi kesal dengan kehendak makhluk ilahi yang terbang dan berteriak di dalam lingkup mentalnya. Dia tidak keberatan dengan kepribadian eksentrik selama itu menguntungkannya, tetapi Pterodaktil belum membuktikan nilainya. Perang berkecamuk di benua baru. Dia belum bisa mengasingkan diri, yang berarti dia bisa mengumpulkan lebih banyak pengalaman sebelum mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Teknik pengurangan ilahi diaktifkan sementara Nuh tetap fokus pada Pterodaktil. Dia akan segera bertarung lagi, jadi dia bisa menguji kehebatan makhluk menyebalkan itu. Sebuah cetak biru dengan cepat terbentuk di benaknya. Nuh menjadi lebih berpengalaman dalam menciptakan bentuk kehidupan baru, dan ciptaannya membantu setiap kali dia ragu. Nuh tidak ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Dia hanya membutuhkan boneka kecil di peringkat ke-6 untuk meletakkan surat wasiat Pterodaktil. Pencapaiannya dalam pertempuran berikutnya kemudian akan memutuskan apakah itu layak untuk mendapatkan tubuh yang layak. Berapa banyak yang kamu ingat tentang tanah abadi? Nuh bertanya melalui sosok hantu sementara tangan materialnya mulai bekerja dengan beberapa helai kecil materi gelap. Kamu memotong sebagian besar pengetahuanku, dasar guru terkutuk, jawab Pterodaktil. Aku ingat cahaya langit yang menyilaukan, manusia berjalan di dalam wilayahku, dan kandang logamku. Aku ingat mereka memberiku nama yang penuh kebencian untuk mengklasifikasikan jenis anehku. Katakan padaku nama itu, perintah Noah. Pterodaktil harus membalas karena modifikasi yang diterapkan selama penindasan, jadi dia mengambil kesempatan untuk mengumpulkan informasi tentang tanah abadi saat dia membangun tubuh. Nightblade Pterodaktil, kata binatang itu. Aku benci nama itu. Bagaimana dengan malam? Tanya Nuh. Pterodaktil mendengus dan kata-katanya yang keras mengikuti gerakannya. Binatang ajaib tidak membutuhkan nama manusia. Kekuatan adalah satu-satunya label yang kami kenali. Nuh tidak bisa tidak menyukai kalimat itu. Senyuman muncul di sosok hantunya saat dia menjawab. Kamu adalah rekanku sekarang. Kamu akan menjadi lebih dari binatang ajaib selama kamu membuktikan dirimu berguna. Pterodaktil berhenti terbang mendengar kata-katanya. Kepalanya yang aneh menoleh ke arah Nuh dan memeriksanya seolah mencoba memahami betapa jujurnya kata-katanya. Apa tujuanmu, guru? Pterodaktil bertanya, dan beberapa geraman menyatu dengan suara manusianya. Tampaknya sifat aslinya keluar setiap kali menemukan sesuatu yang menarik baginya. Aku ingin bintang-bintang, jawab Noah. Menurut apa yang kamu katakan padaku, langit putih sedang menuju. Kurasa itu membuatnya menjadi musuhku juga. Binatang itu tetap diam. Itu menganalisis Nuh tanpa menempatkan kesombongannya sebagai makhluk ilahi di tengah penghakimannya. Nuh berhasil membebaskan dan menekannya. Dia harus menjadi luar biasa untuk mencapai hasil itu tanpa memiliki pusat kekuasaan di tingkat ketuhanan. Binatang ajaib pada dasarnya malu-malu, tetapi hubungan Pterodaktil dengan pikiran Nuh membuatnya mengerti betapa tulus perasaannya. Nuh siap menghancurkan langit untuk mencapai tujuannya, dan dia tidak berbohong tentang meninggikan keberadaan makhluk itu. Pikiran aneh mulai terbentuk dalam kesadaran Pterodaktil. Itu akan lebih memilih kebebasan daripada apapun, tetapi tidak bisa berpikir terlalu buruk tentang situasinya saat ini. Nuh terus menggunakan metode prasasti untuk memalsukan tubuh baru untuk Pterodaktil. Dia akan mengambil pendekatan yang berbeda pada saat itu.
Bagian dari materi gelapnya akan menciptakan kembali lautan kesadaran material yang dapat digunakan makhluk itu untuk mengendalikan dirinya sendiri begitu berada di luar pikirannya. Malam baik-baik saja, kata Pterodaktil setelah 2 bulan dihabiskan dalam keheningan total. Perhatiannya tertuju pada Nuh sepanjang waktu, dan telah memutuskan bahwa mempercayainya bukanlah pilihan terburuk. Malam, Nuh memanggil sahabatnya beberapa minggu kemudian. Saya selesai. Segumpal materi gelap memasuki pikirannya, dan kesadaran Pterodaktil menyatu dengannya sebelum keluar dari lingkungan mental dan melayang menuju boneka kecil di tangannya. Aku membencimu, kata Knight dengan nada tak berdaya ketika melihat bentuk seperti burung di telapak tangan Noah. Kelahiran Pedang Iblis bab 1078 invasi. Aku hampir percaya padamu. Malam berkicau saat terbang di sekitar kepala Nuh. Kamu berani menipu binatang suci? Nasib ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Kembalikan saja aku ke kandangku. Tubuh baru Knight memiliki bentuk burung kecil yang sepertinya tidak memiliki keunikan apapun. Nuh telah membangunnya mengikuti karakteristik spesies Nightblade Pterodaktil. Dia telah membiarkan bagian dalamnya kosong, hanya menciptakan pinggirannya. Itu hanya perkiraan tubuh Pterodaktil. Dia akan meluangkan waktu untuk mempelajari mayat di cincinnya di masa depan, tapi Knight harus menggunakan boneka kecil itu sampai saat itu. Diam, kata Noah saat dia terbang menuju pintu keluar ngarai. Aku akan memberimu yang baru begitu aku melihat betapa bergunanya dirimu. Yang terpenting, apakah kamu ingat cara bertarung? Malam menjadi sunyi saat ia melakukan pemeriksaan yang tepat pada tubuh barunya. Itu terus menggumamkan beberapa keluhan dari waktu ke waktu, tetapi itu juga berlari dengan kecepatan yang bahkan mengejutkan Nuh. Binatang itu menjadi hampir tak terlihat dalam kegelapan ngarai. Itu terbang melalui keseluruhan lembah dalam hitungan detik. Nuh harus menghentikan pendakiannya untuk melacak pergerakannya. Itu tidak bercanda tentang kehebatannya, pikir Nuh ketika dia memeriksa burung kecil itu. Tubuh baru Knight adalah boneka di tingkat bawah dari peringkat ke-6. Itu berpotensi melampaui kekuatan Snorre dalam hal kekuatan mentah, tetapi tidak memiliki fitur yang membuat Blood Companion menjadi aset yang mengancam. Namun demikian, Nuh harus mengevaluasi kembali klaim Pterodaktil. Binatang itu telah menyatu dengan tubuh baru kurang dari 1 jam yang lalu, tapi itu sudah bisa menunjukkan kecepatan yang melebihi prediksi terliar Nuh. Bahkan mencapai batas struktural boneka, Nuh merasa beruntung Royals tidak memberi makan spesimen yang lebih lemah. Membersihkan ngarai akan merepotkan jika dia harus melawan 3 Pterodaktil peringkat 6 di puncaknya. Mengerikan, mengerikan, Knight berteriak ketika kembali di dekat Nuh. Benda ini sudah mau pecah. Bagaimana menurutmu aku akan bertarung di dalam tempat sampah ini? Kamu tidak akan mendapatkan yang baru sampai kamu mencapai sesuatu di pertempuran berikutnya. Jawaban Noah tegas, tetapi dia merasa sedikit bersemangat. Malam sudah bisa mengekspresikan kekuatan spektakuler. Perasaan kesemutan menyebar melalui jari-jarinya ketika dia membayangkan apa yang bisa dilakukannya dengan tubuh yang layak. Pterodaktil berkicau dengan marah, tapi dia tidak mencoba memberontak. Itu terus mengelilingi Nuh saat dia melanjutkan pendakiannya ke permukaan. Namun, tiba-tiba berhenti saat melihat sinar matahari. Sinar matahari tidak lagi mematikan untukmu, kata Noah, tapi Knight tidak bergerak. Tampaknya lumpuh ketakutan, dan bahkan perintah mentalnya tidak cukup untuk membuatnya masuk ke dalam cahaya. Kurasa dia membawa sebagian besar instingnya keluar dari kandang, pikir Nuh. Knight telah kehilangan sebagian besar ingatannya, tetapi itu mempertahankan kemampuan yang diperoleh dalam pengalamannya yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak ingat apa yang bisa dilakukannya atau bagaimana dulu bertarung. Tetap saja, instingnya memungkinkannya melakukan serangan dan gerakan yang telah diasah sepanjang hidupnya. Naluri Knight memberinya kemampuan untuk bertarung meskipun dia tidak ingat caranya. Nuh bisa merasakan gangguannya melalui hubungan mental mereka, tapi dia tahu itu pada akhirnya akan terbiasa dengan kondisi barunya. Itulah alasan lain mengapa Nuh tidak menjadikan Knight sebagai tubuh yang layak. Pikiran Pterodaktil pada akhirnya akan beradaptasi dan tumbuh kembali, yang berpotensi menyebabkan pemberontakan. Malam berbeda dari mendengkur. Pterodaktil tidak melewati mantra body inscription, jadi pikirannya adalah keberadaan yang terpisah. Ia bisa hidup tanpa Nuh selama ia memiliki tubuh. Itu memberinya lebih banyak kebebasan. Malam tidak membutuhkan jejak energi yang lebih tinggi yang melekat pada Nuh untuk bertahan hidup. Itu lebih mirip dengan pedang iblis dalam hal jenis keberadaan. Nuh takut pikiran Knight bisa melampaui batasannya, itulah sebabnya dia ingin menjaga pertumbuhannya untuk sementara waktu. Dia ingin memastikan bahwa itu selaras dengan kondisi barunya sebelum diperbaiki. Malam tetap terjebak di antara kegelapan, tetapi Noah segera menangkapnya dan melemparkannya ke tepi ngarai. Kutukan keluar dari mulutnya, tetapi Nuh mengabaikannya saat dia mengikuti aset barunya. Ketika Nuh muncul kembali, dia menemukan Knight menatap matahari. Tidak ada kultivator yang terlihat, jadi dia membiarkan makhluk itu mengalami saat damai itu. Cahayanya sepertinya tidak terlalu buruk, kata Knight, dan Noah mengeluarkan asap korosif sementara binatang itu mengagumi apa yang tidak dapat dilihatnya seumur hidupnya.
Nuh juga memuntahkan api, dan kepala Snorre terbentuk untuk meluncurkan beberapa serangan unsurnya. Lingkungan damai di atas ngarai menjadi medan perang berbahaya yang dipenuhi dengan kemampuan yang kuat. Bisakah kamu melawan mereka? Nuh bertanya, dan Knight tidak ragu untuk menembak ke dalam berbagai serangan. Nuh terus melacak pergerakan makhluk itu dan merasa puas ketika kembali terbang mengelilinginya. Malam bahkan lebih cepat ketika dia bergerak melalui kegelapan yang dia hasilkan. Itu sudah menjadi aset yang bisa dia gunakan dalam pertempuran. Kurasa aku lapar, kata Knight. Itu tidak sepenuhnya memahami sensasi tubuh barunya, tetapi Nuh menangkapnya sebelum berlari ke kejauhan. Tubuh Knight adalah benda bertuliskan sekali pakai. Nuh bisa memperbaikinya dengan materi gelapnya, tetapi dia tidak berniat membuatnya bertahan lama. Binatang itu harus menanggung sensasi apapun untuk saat ini. Laporan tentang medan perang menyatakan bahwa beberapa wilayah penting menghentikan gerak maju pasukan sekutu. Keluarga Elbas tidak dapat mempertahankan wilayah pinggiran domainnya, jadi mereka memfokuskan pertahanannya pada area penting. Daerah bersalju di pantai tenggara telah jatuh, tetapi Hiv tidak dapat merebut keseluruhan wilayah jurang kegelapan karena Royal Academy. Hutan kayu silver kuning telah menjadi bagian dari formasi kuat yang dapat menangkis pembangkit tenaga listrik, dan Royals masih memilikinya setelah pertempuran berbulan-bulan. Mereka juga mempertahankan bagian mereka dari kota pasar ilahi. Keluarga Elbas telah menyiapkan tindakan balasan setelah kehilangan akses ke Divine Stele di masa lalu, dan pasukan sekutu belum mematahkan formasi pertahanannya. Sebagian besar area yang menampilkan obelis selamat dari invasi, dan hanya mereka yang telah melihat pembangkit tenaga listrik yang menyerang mereka secara langsung telah jatuh. Keuntungan aliansi kecil, tapi itu bisa dimengerti karena lawan mereka memiliki 5 kultivator peringkat 6 di barisannya. Nuh tidak pergi ke Royal Academy. Tempat itu hampir tidak bisa ditembus, dan aliansi hanya memiliki 3 pembangkit tenaga listrik di sisinya. June berhasil merebut ramuan itu hanya karena pengetahuannya tentang tempat, keahlian, dan bantuan Noah. Kota pasar ilahi juga sama. Nuh lebih suka mengisolasinya sebelum memulai pengepungan yang lama. Itu adalah pendekatan terbaik saat melawan pertahanan yang bisa menangkis pembudidaya peringkat 6. Sasarannya adalah wilayah di sekitar area penting yang belum jatuh karena banyak pertahanan mereka. Tujuannya bukan untuk mengambil sebanyak mungkin dari Raja Elbas. Dia ingin aliansi memiliki wilayah yang dapat dipertahankannya setelah pemimpin kerajaan kembali. Nuh menggunakan serangkaian matriks teleportasi untuk mencapai sisi utara pantai timur. Serangkaian obelis ada di sana, dan banyak kota telah muncul di wilayah itu dalam beberapa abad terakhir. 2 dari 5 pembangkit tenaga musuh mempertahankan daerah itu, dan serangkaian formasi pertahanan menciptakan rangkaian perlindungan yang kuat. Chasing Demon dan Great Elder Diana berkumpul di sana setelah menyerah di Royal Academy dan kota Divine Market. Hutan kayu perak kuning terlalu berbahaya untuk didekati tanpa rencana, jadi itulah satu-satunya target yang layak bagi mereka. Ketika Nuh tiba, dia menemukan pasukan aliansi melawan aset Royals. Pertempuran tampak keras, dan lampu warna-warni bersinar di belakang pasukan musuh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1079 Kicauan. Sederet garis bersinar berdiri di belakang pasukan musuh dan menelannya dengan cahaya keemasan. Set heroik dan manusia dari keluarga kerajaan melihat luka mereka sembuh dengan kecepatan tinggi saat pertempuran mereka berlanjut. Serangkaian sinar menyilaukan keluar dari inti formasi, dan banyak tetua harus menggunakan item pertahanan untuk menangkisnya. 2 balista besar matras di belakang susunan formasi. Kultivator peringkat puncak 4 memuat panah besar pembelian yang menjembatani seluruh medan perang setelah diluncurkan. Hanya Chasing Demon dan Great Elder Diana yang bisa menghentikan panah itu karena itu adalah item sekali pakai dengan kekuatan kuasi peringkat 6. Ketika Royals memasangkan mereka dengan balista peringkat 6 di puncak tingkat bawah, mereka menjadi serangan yang mampu membunuh pembangkit tenaga listrik. Kedua pemimpin aliansi dapat menangani serangan itu dan memiliki cukup waktu untuk menyerang balista. Tetap saja, Pangeran Ketiga dan Putri Pertama melindungi di belakang garis musuh dan mengendalikan pertahanan untuk menghalangi pergerakan mereka. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki begitu banyak aset heroik, pikir Nuh. Keluarga Elbas telah mengerahkan lebih sedikit pasukan di medan perang itu, tetapi jumlah pembudidaya yang kuat tetap mengejutkannya. Ada lebih dari 20 pembudidaya peringkat 5 di pihak Royals, dan banyak dari mereka berada di tahap yang solid. Nuh telah menerima bahwa Royal Pool adalah benda ajaib, tetapi tingkat pertumbuhannya sungguh luar biasa. Hiv telah berada di puncaknya untuk sementara waktu. Aset terbaiknya adalah banyak pembudidaya berbakat yang berkumpul selama bertahun-tahun. Pemberontakan dunia lain telah membuat beberapa kekalahan, tetapi masih menghasilkan lebih dari 40 ahli peringkat 5 dalam beberapa abad terakhir. Namun, jumlah keluarga Elbas tidak masuk akal. Nuh telah membunuh puluhan set kuat setelah kembali ke permukaan, tetapi tampaknya tidak ada habisnya. Nuh bahkan merasa lebih yakin bahwa Raja Elbas berhasil meningkatkan efek kolam.
Properti perawatan seperti itu sama sekali tidak menyentuh keadilan yang dipaksakan oleh langit dan bumi. Satu benda ajaib tidak akan terlalu merepotkan jika itu adalah satu-satunya aset luar biasa dari keluarga Elbas. Sarang memiliki teknik menyalin pada akhirnya, dan itu sama menjengkelkannya untuk dihadapi. Namun, Royals memiliki keahlian luar biasa mereka di bidang prasasti, yang membuat memiliki begitu banyak aset yang kuat menjadi lebih merepotkan. Aliansi telah mengerahkan lebih banyak pasukan, tetapi banyaknya pertahanan yang ada membuat kemajuan menjadi tidak mungkin. Para ahli dari HIF dan Council memiliki keunggulan atas musuh mereka, tetapi mereka tidak pernah berhasil melakukan serangan mematikan. Nuh melihat Flying Demon dan Dreaming Demon bertarung di salah satu sudut medan perang melawan 3 ahli di panggung padat. Mereka tampak tak terbendung dengan kecakapan pertempuran mereka yang melampaui batas peringkat kelima, tetapi serangan mereka nyaris tidak melewati baju besi emas yang dikenakan oleh lawan mereka. Perlahan melelahkan Royals juga tidak berhasil karena cahaya penyembuhan formasi membuat setiap cedera menjadi sia-sia. Sebaliknya, tentara musuh dapat bekerja sama dengan inti yang berseri-seri dan melukai pasukan sekutu dari waktu ke waktu. Ada juga serangkaian perisai besar antara pasukan kerajaan dan formasi. Nuh melihat bagaimana para pembudidaya musuh dapat melewati mereka dengan mudah untuk kembali ke tempat yang aman. Perisai, balista, dan 2 pembangkit tenaga listrik, Nuh mencatat dalam benaknya aset yang dapat mengancam pembudidaya peringkat 6. Dia tidak tahu apakah kedatangannya dapat mengubah tren pertempuran itu, tetapi setidaknya dia memiliki kesempatan untuk menguji senjata barunya. Aku benci hal-hal yang bersinar, kata Knight melalui hubungannya dengan pikiran Noah. Sahabat seperti burung itu berdiri di bahu Nuh saat dia memeriksa medan perang bersamanya. Itu bagus, jawab Noah dengan pikirannya. Mereka adalah targetmu. Bagaimana saya harus menghancurkan mereka dengan tubuh yang mengerikan ini? Knight mendengus, tapi Noah melesat ke depan sambil membalas dengan sikap tidak peduli. Itu masalahmu, bukankah kamu pemangsa terkuat, predator terkuat dalam kegelapan? Malam berteriak, dan beberapa pembudidaya berbalik ke arah Nuh ketika mereka mendengar kicau burung itu. Kalau begitu, aku akan memberimu kegelapan, jawab Nuh. Pedang iblisnya terbang di telapak tangannya saat dia mendekati pusat kekuatan sekutu, dan Snorre muncul di sampingnya. Kedua aset hidup yang lebih tua menatap burung di bahu Nuh dengan jijik. Mereka tahu bagaimana Knight memperlakukan Nuh, jadi mereka tidak bisa tidak menganggapnya menjengkelkan. Namun, Knight nyaris tidak berkenan pada pandangan sekilas tentang senjata itu. Itu adalah binatang ilahi pada akhirnya. Kedua persetujuan heroik itu tidak layak untuk diperhatikan. Ketidakpedulian Knight membuat pedang iblis dan mendengkur semakin marah. Nuh bisa merasakan perasaan intens mereka mencoba mengganggu pterodaktil, tetapi mereka berhenti ketika dia mencapai Chasing Demon dan Great Elder Diana. Kedua pembangkit tenaga listrik terbang berdekatan satu sama lain saat mereka meluncurkan serangan setiap kali mereka tidak harus bertahan melawan panah yang mengancam. Pasukan boneka jangkung meledakkan diri pada perisai emas, dan sederetan bola oranye melontarkan petir kecil yang menargetkan inti formasi. Serangan mereka berhenti setiap kali 2 balista menembakkan panah. Boneka logam dan bola oranye akan hancur saat baut besar melintasi perisai emas dan melemparkan setiap pembudidaya dalam jangkauan mereka ke belakang. Panah bahkan melukai aset keluarga Elbas, tetapi mereka memiliki cahaya keemasan yang menyembuhkan mereka terus-menerus, jadi mereka tidak keberatan dengan strategi itu. Sebaliknya, pasukan sekutu harus menghindari serangan itu setiap saat dan mengekspos diri mereka ke musuh mereka selama manuver mengelak. Hanya Chasing Demon dan Great Elder Diana yang bisa tetap diam dan merapal mantra yang mampu memblokir panah. Chasing Demon melihat baut melengkung mengarah ke dadanya dan hendak memanggil beberapa makhluk logam ketika dia melihat sosok yang dikenalnya melangkah di depannya. Lambang HIF di punggungnya memantulkan banyak cahaya yang memenuhi medan perang, dan auranya menyerupai semburan pedang yang kuat yang mampu terbang dengan teratur. Senyum muncul di wajah pembangkit tenaga listrik tua itu. Sekarang Nuh ada di sana, aliansi akhirnya bisa mencoba untuk membanjiri pertahanan menjengkelkan keluarga kerajaan. Nuh melihat panah datang dalam gerakan lambat. Pedang iblis ada di genggamannya, dan Snorre siap membantu. Tetapi dia ingin melihat seberapa kuat senjata sekali pakai itu. Sebelum anak panah itu bisa mengenai dadanya, Nuh melontarkan pukulan, melahirkan gelombang kejut tanpa suara ketika buku-buku jarinya dan ujung besar itu terhubung. Baik Nuh dan panah tetap diam sesaat sebelum efek bentrokan mereka terlihat oleh semua orang. Retakan muncul di baut dan menutupi permukaannya. Luka panjang terbuka di lengan Noah, menyebar dari buku jari ke bahunya. Dampaknya juga membuatnya terlempar, tetapi panah itu hancur pada saat yang bersamaan. Nuh merasakan 2 pasang mata yang kuat padanya ketika dia berhasil menghentikan momentumnya. Pangeran ketiga dan putri pertama menatapnya dari balik perisai dengan ekspresi kesal. Beberapa tetes darah merah tua mengalir keluar dari lukanya, tetapi asap korosif segera keluar dari kulitnya dan menutupi seluruh tubuhnya.
Chasing Demon memerintahkan pasukan yang lebih lemah untuk mundur sepenuhnya pada pandangan itu, dan Penatua Agung Diana menirunya. Nuh menggunakan bentuk iblis saat menjadi penyihir peringkat 6. Medan perang akan segera berubah menjadi zona bahaya peringkat 6 di mana hanya pembangkit tenaga listrik yang bisa hidup. Pangeran dan Putri meneriakkan perintah serupa, tetapi pasukan keluarga Elbas hanya mundur ke belakang perisai. Mereka tidak bergerak ke tepi wilayah seperti musuh mereka. Apakah kegelapan ini cukup? Nuh bertanya, dan Knight mengeluarkan suara kicau panjang yang menyerupai seruan perang. Kelahiran pedang iblis bab 1080 benda yang bersinar. Nuh maju menuju formasi pertahanan tanpa memedulikan sekelilingnya. Awan secepatnya menyebarkan korosif dari wujud jahatnya dan segera mendarat di perisai emas. Asap tidak berhasil menghancurkan pertahanannya, tetapi getaran berkilauan dari waktu ke waktu di permukaannya saat mantra Nuh terus menyerangnya. Itu adalah pengepungan terus-menerus. Bentuk iblis memaksa perisai emas melempar lebih banyak energi karena tetap berada di atasnya. Kita tidak bisa menghindari panah, kata Chasing Demon sambil mendekatinya. Lapisan logam muncul di atas kulitnya, dan suara dengungan keluar darinya untuk menghindari korosif secepatnya. Seseorang selalu perlu memblokir mereka, kata Great Elder Diana sambil menjangkau Noah juga. Serangkaian petir menutupi sosoknya dan menghancurkan setiap partikel secepat mungkin korosif yang mencoba menyentuh kulitnya. Kedua pembangkit tenaga listrik memiliki metode pertahanan yang melawan bentuk iblis Nuh. Peristiwa itu tidak mengejutkannya karena fitur mantranya telah menjadi rahasia umum sejak dia melarikan diri dari negara Utra. Itu biasa bagi pembangkit tenaga listrik untuk mengembangkan tindakan terhadap balasan mantra yang mengancam seperti itu. Bahkan Chasing Demon sudah membuatnya jika musuh berhasil memperbanyaknya. The Royals mungkin akan mulai menyerang sekarang setelah Anda tiba, lanjut Penatua Diana. Kita tidak bisa menembus mereka hanya dalam satu pertempuran. Ini adalah pengepungan yang lambat. Kata-kata Great Elder Diana masuk akal, tetapi Nuh ingin melihat apakah Knight dapat membuka jalan yang berbeda. Helm bertanduknya berbalik ke arah Chasing Demon saat dia berbicara dengan patriarknya. Biarkan aku mencoba sesuatu. Di medan perang itu, Penatua Diana jelas bertanggung jawab. Tingkat kultivasinya di tahap cair menempatkannya satu langkah di atas Noah dan Chasing Demon. Namun, mereka berdua berasal dari organisasi di puncak dunia fana itu. Jumlah barang dan aset kuat yang mereka miliki melampaui apa yang dapat dicapai oleh satu pembangkit tenaga listrik. Aliansi tidak memiliki pemimpin karena alasan yang tepat. Jika sarang dan dewan mendasarkan kehebatan mereka murni pada item, formasi menyalin akan cukup untuk menempatkan sarang di atas. Masalahnya adalah tidak ada yang mau menyia-nyiakan barang berharga di medan perang sederhana. Aliansi tidak ingin mengungkapkan kartunya, tetapi juga tidak ingin kehilangan pasukan. Itulah sebabnya Diana mendesak pendekatan yang lambat dan aman. Namun demikian, Nuh berbeda. Chasing Demon mengangguk, dan Nuh melesat ke depan. Patriarch of the Hive mengikutinya melintasi asap korosif, dan Great Elder Diana mendengus sebelum menirunya. Dia tidak peduli bahwa Nuh telah mengabaikan lamarannya. Dia selalu tahu bagaimana dia bertindak. Dia hanya kesal karena mereka harus membuang lebih banyak waktu karena Noah ingin menguji dirinya sendiri. Dua anak panah terbang melintasi kegelapan, mengarah langsung ke mereka bertiga. Kedua serangan itu mengarah ke Nuh, tetapi Penatua Diana melangkah maju untuk memblokir mereka. Diana menyatukan telapak tangannya, dan suara berderak menyebar melalui awan hitam. Seolah-olah gerakan sederhana itu telah melahirkan badai petir bahkan jika kedua pembudidaya dari Hive tidak melihat satu sambaran petir pun. Panah mencapai dia hanya untuk menemukan telapak tangannya di lintasan mereka. Baik Noah dan Chasing Demon mengira anggota tubuhnya akan hancur, tetapi dua petir besar keluar dari tangannya dan mengubah senjata sekali pakai menjadi abu. Serangkaian ular api menerobos kegelapan pada saat itu. Mereka telah mengikuti panah, jadi mereka tidak bersentuhan dengan asap korosif, yang membuat mereka hampir utuh. Chasing Demon melangkah maju, dan bebatuan mulai terbentuk di atas kulitnya. Sang patriark berubah karena lebih banyak nafas elemen bumi mengubah sosoknya menjadi golem besar yang mulai bertarung dengan ular. Great Elder Diana dengan cepat pergi untuk membantu Chasing Demon. Dia sendirian melawan mantra dari dua pembangkit tenaga listrik, dan dia tahu bahwa formasi pertahanan belum melepaskan segalanya. Sinar warna-warni menyerang awan korosif. Tanpa kultivator heroik yang lebih lemah sebagai target, mereka bisa memfokuskan semua kekuatan mereka pada pembangkit tenaga listrik. Nuh melihat area kehancurannya menjadi lebih kecil saat ratusan sinar bersinar dengan kekuatan di puncak peringkat kelima menyerang awan. Bahkan dengan 3 pembangkit tenaga listrik melawan mereka, Royals dapat bertahan tanpa menderita kerugian. Apakah kamu siap? Nuh bertanya sambil membiarkan 2 pembudidaya peringkat 6 memblokir serangan untuknya. Beri aku target saja, Knight menyampaikan dengan nada kesal. Pertarungan semacam itu tampaknya tidak layak untuk statusnya, tetapi harus diakui bahwa rasanya menyenangkan untuk bertarung tanpa mengkhawatirkan sinar matahari. Nuh memberi perintah dan menembak ke arah perisai emas.
Gelombang kejut yang keras meluas dari tempat pendaratannya, tetapi cahaya yang dipancarkan oleh pertahanan bahkan tidak berkedip saat kedatangannya. Itu adalah formasi dengan kekuatan peringkat 6. Nuh harus melakukan lebih dari itu hanya untuk membuat retakan muncul di permukaannya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa garis-garis itu dapat diperbaiki sendiri seperti prasasti di Royal Academy. Menjadi sangat dekat dengan perisai mengekspos Nuh, tetapi tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian kedua Royals dari serangan utamanya. Snorre meluncurkan serangan elementalnya pada perisai sementara pedang iblis menjadi lebih kecil dari pisau. Arai hukum muncul dalam penglihatannya saat Nuh fokus dan tebasannya yang lambat memotongnya. Getaran hebat menyebar di perisai dan cahaya di area yang luas meredup. Zona gelap berbentuk celah besar, dan formasi pertahanan membutuhkan waktu beberapa menit untuk memulihkan pancarannya. Namun, tidak ada retakan yang muncul di permukaannya. Bahkan salah satu tebasan Nuh yang paling kuat tidak bisa berbuat apa-apa melawan perisai itu. Balok terang dan mantra elemen api terbang ke arahnya tepat setelah dia meluncurkan serangannya. Tubuhnya yang ditutupi oleh baju besi berduri bisa menahan serangan inti dengan sendirinya, tetapi Nuh tidak bisa meremehkan serangan Royals. Sebuah retakan berbentuk manusia muncul di tempatnya tepat sebelum serangan bisa mengenai dirinya. Ledakan yang disebabkan oleh kecelakaan mereka menelan Nuh ketika dia keluar dari dimensinya dan melemparkannya kembali ke sekutunya. Chasing Demon tidak bisa berhenti tersenyum. Kehebatan Nuh berada di luar skala untuk keberadaan yang telah hidup lebih dari 500 tahun. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana Nuh tidak akan memiliki saingan di dataran rendah begitu pusat kekuatannya mencapai bagian terakhir dari barisan heroik. Penatua Agung Diana memiliki pemikiran yang sama, tetapi dia tidak seoptimis sekutunya. Semakin kuat seorang kultivator, semakin keras batasan surga dan bumi. Individualitas yang lebih luas membuat perjalanan kultivasi menjadi lebih keras juga. Pertumbuhan Nuh di peringkat kelima cocok dan bahkan sedikit melampaui jenius terbaik, tapi itu bukan monster karena alasan yang tepat. Apalagi, dia masih agak kesal karena Noah tidak mendengarkannya. Bahkan monster harus menghormati pengalaman dan kekuatan, terutama jika mereka berasal dari sekutu. Bisakah kita menggunakan strategiku sekarang? Great Elder Diana bertanya, dan Chasing Demon mengangkat bahunya. Dua anak panah lagi datang, jadi dia harus mengerahkan beberapa pertahanan. Penatua Agung Diana memprioritaskan pemblokiran panah juga dan hampir gagal memperhatikan bagaimana Nuh hampir tidak mendengarkan percakapan mereka. Dia percaya bahwa dia kecewa karena hasil dari serangannya, tetapi apa yang dia lihat setelah dia memblokir baut membuatnya berpikir sebaliknya. Mengejar iblis dan Diana menghancurkan anak panah dan hendak berkumpul kembali dengan Nuh untuk mengatur diri mereka sendiri ketika serangkaian ledakan bergema dari formasi pertahanan. Inti garis yang bersinar mulai meledak, mengacaukan seluruh susunan dan menghilangkan serangan yang mengganggu dari pertahanan Royals. Lebih banyak inti terus meledak. Tidak seorang pun kecuali Nuh yang tahu bagaimana peristiwa seperti itu bisa terjadi, tetapi bahkan dia pun merasa sulit untuk mempercayainya. Dalam benaknya, dia bisa mendengar Knight mengulangi baris yang sama berulang kali. Mati, kamu bersinar.